A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita sama-sama hormati Ibu dosen tercinta, Ibu Nur Hayati Mufidah MPD, dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi lainnya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Rizal Hariwan Effendi sebagai moderator dan Maria Ulfa sebagai pemateri pertama dan Nisrina Sapitri sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian manajemen kelas, tujuan manajemen kelas, dan prinsip-prinsip manajemen kelas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saya Maria Ulfa akan menjelaskan tentang pengertian daripada manajemen kelas. Yang pertama adalah pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat atau perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas, diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Adapun beberapa pengertian manajemen kelas dari beberapa sumber referensi buku. Yang pertama, menurut Nawawi, manajemen kelas adalah kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan pengembangan murid. Yang kedua, menurut Arikuntu, manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Yang ketiga, menurut Dejamarah, manajemen kelas adalah suatu upaya memberdaya gunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, menurut Suhardan dan kawan-kawan, manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Atau dapat dikatakan bahwa manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Dan yang terakhir, menurut Sulisti Yirini, menjelaskan bahwa manajemen kelas adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh seseorang guru secara sistematis untuk menciptakan dan mewujudkan kondisi kelas yang dinamis dan kondusif dalam rangka menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Sapitri akan menyampaikan materi tentang tujuan manajemen kelas dan prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang kedua, tujuan manajemen kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberi kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi pada siswa menurut Jamarah dan Zain. Tujuan manajemen kelas menurut Wijaya dan Rusyan adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Yang kedua, untuk memberikan kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lambat. Yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Sedangkan menurut Mudassir, tujuan manajemen kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik secara lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan belajar yang dapat menghalangi terwujudnya kegiatan belajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di kelas. Yang terakhir adalah membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, serta sifat individual. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen kelas. Dalam manajemen kelas, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai persyaratan menciptakan satu model pembelajaran yang efektif dan efisien, menurut Muhaimin. Yang pertama adalah prinsip kesiapan. Kesiapan belajar adalah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi atau motivation. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik, maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar. Berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut, serta terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Yang ketiga, prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Yang keempat adalah prinsip persepsi. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah yang pertama, makin baik mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Yang kedua, dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah, karena ini akan memberikan pengertian yang salah pula kepada peserta didik tentang apa yang dipelajari. Yang ketiga, pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya, sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Yang kelima adalah prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dengan retensi, membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Karena itu, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keenam adalah prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan di sekolah selalu diasumsikan atau diharapkan dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dialami dalam kehidupan atau dalam pekerjaan yang akan dihadapi kelak.